Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Jangan lupa ya untuk protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker pada waktu di luar ruangan. Diperhatikan pada waktu kita mulai pembelajaran, pastikan laptop kalian, stop kontaknya jauh dari jangkauan kalian sehingga tidak ada hal yang tidak kita inginkan, entah itu kesetrum dan lain-lain. Ketua kelas memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan hari ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Absensi kalian, Afif, Dewa, Aubri. hadir Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Minggu lalu itu tentang perakitan komputer Pak. Sudah paham semua ya untuk pengujian perakitan komputer ya? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas materi penerapan instalasi sistem operasi dengan VirtualBox. Setelah pekan kemarin kita belajar tentang pengujian perakitan komputer, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama. Saya akan memunculkan kembali mempelajari menerapkan instalasi sistem operasi, terus kemudian menginstalasi sistem operasi. Jadi kalian akan mempresentasikan apa yang akan kita bahas nantinya ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan mengetahui tentang penerapan instalasi sistem operasi itu untuk apa gitu ya. Terus kemudian kita akan melihat nantinya di YouTube presentasi atau di pembahasan di AKPD. Oke, ke motivasi Bapak akan memunculkan ini ada dua tokoh. Mau bertanya nih kepada kalian, apakah kalian mengenal nih tokoh-tokoh ini? Yang kanan Bill Gates, Pak. Ya. Pak, yang kiri pendiri Linux ya? Ya, betul. Kita bahas yang kanan dulu ya. Dari Dia Microsoft. pendiri Microsoft Pak. Ya, betul ya. Perusahaan penggerak piranti lunak. Nah, sebelahnya si Afif sudah menjelaskan, dia itu penggagas pembuatan aplikasi sistem operasi berbasis open source ya, Linux. Namanya Linux ya. Bukan hanya manusia dan peradaban saja yang mengalami evolusi ya atau perubahan. Ternyata perangkat lunak itu mengalami transisi dari masa ke masa ya. Bisa kita lihat sumber belajar di sini, ada beberapa sumber belajar yang saya munculkan. Kalian bisa melihat Google Classroom ya. Sini ada VirtualBox, terus kemudian Power ISO, bahan evaluasi tadi nanti dimunculkan, terus kemudian bahan ajar. Sini materinya yang mungkin kalian sudah baca. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian ya, pentingkah penerapan instalasi sistem operasi? Ada yang tahu untuk materi hari ini? Pak. Ya, Vindra, silakan Vindra. Kalau menurut saya sih penting ya Pak, soalnya kan buat menjalankan operasi di komputer gitu kan perlu pakai sistem operasi kan. Kayak misalnya main game, ngedesain, edit, lain-lain gitu loh Pak. Itu kan perlu ada sistem operasi juga. Ya, betul sekali. Untuk itu kita harus memahami bagaimana cara menerapkan, menginstal sistem operasi sehingga jika ada aplikasi atau software untuk editing dan lain-lain yang akan kita gunakan bisa terinstall di dalamnya. Materi inti menerapkan instalasi sistem operasi. Terlebih dahulu kalian menyimak videonya. Apa yang kalian pikirkan dari dua video tersebut? Kalian bisa bertanya. Dalam menganalisa apa mendefinisikan sistem operasi itu ya Pak, kayak apa aja gitu. Ya, saya catat. Terus kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, Oh ya, Vindra, silakan Vindra. Jadi kan ada ada namanya sistem operasi apa ya? Ya. Itu, kalau buat cek jenis-jenis sistem operasi, kalau kita menginstal sistem operasi itu gimana cara ngecek? Saya mau Ya. nanya, tadi Ya. kan saya udah lihat tuh penjelasan instalasi sistem operasinya Pak. Saya mau nanya nih bagaimana cara pemrosesan instalasi sistem operasinya dengan menggunakan cara aplikasi virtual. Oke. Nanti kalian bisa menjawab
pertanyaan yang teman kalian tadi sampaikan dengan kalian mengerjakan di EKPD ya. Kalian bisa unggah di Google Classroom yang tadi saya munculkan, kemudian dilakukan diskusi secara berkelompok, nanti ketemu kembali di 30 menit ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti kalian bisa melihat pertanyaan yang teman-teman kalian utarakan, nanti dijawab di sana. Oke, Bapak kasih waktu 30 menit sampai ke depan ini, nanti kita ketemu kembali di sini dan dioptimalkan di grup WA kalian dengan baik. Ya, silakan waktu dan tempat Bapak berikan untuk kalian. Oke, kelompok 1, kelompok 2 untuk presentasinya. Kalau sudah kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Jadi untuk pertanyaan pertama, menganalisa apa sajakah untuk mendefinisikan sistem operasi? Itu akan dijawab dan dibacakan oleh Riko Prestio, Pak. Silakan untuk Riko Prestio. Oke, Sera. Jawabannya tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami apa arti dari sebuah sistem operasi. Dilanjutkan dengan mengetahui fungsi dan sasaran pada sistem operasi serta jenis-jenis sistem operasi. Jawabannya dengan cara kita lihat dulu dari segi aspek, ukuran, tujuan, dan kegiatan yang kita perlukan saat kita ingin menginstal. Hasil diskusi kami tentang nomor 3 ini yaitu, jadi dari penunjuk hasil install sistem operasi yang pertama dilakukan yaitu dengan menyeting BIOS, setelah itu dilanjut menyeting booting prioritas, serta dilanjut dengan menyeting HDD. Lalu setelah setting BIOS dan lainnya dilanjut untuk menginstal sistem operasinya. Step yang dilakukan hanya mengikuti peraturan yang ada dan membuat partisi untuk lokasi instalasi sistem operasi tersebut. Setelah itu laptop akan menginstal sekitar 20-30 menitan. Lalu dilanjut ke gambar yang kedua, hasil analisa kelompok kami yaitu pada disk kosong partition 1 sistem reserved dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat sistem booting Windows. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, cara pertamanya itu tentunya melakukan setting BIOS, booting prioritas, dan HDD. Sediakan DVD, CD, atau flash disk. Lalu dilanjut dengan menginstal Windows-nya. Lalu cara keduanya dengan menggunakan VirtualBox, yaitu buka aplikasi Oracle VirtualBox. Selanjutnya itu menentukan bagaimana hard disk virtual akan dibuat tuh dialokasi, yaitu pertama dialokasikan secara dinamik. Kapasitas hard disk virtual akan dibatasi berdasarkan ukuran yang telah ditentukan. Yang kedua itu ukuran tetap. Nanti akan muncul preparing to install. Kita next. Nah, ini sudah finish, lalu dia akan terbuka. Nah, ini dia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya memberikan plus untuk kelompok 2 dengan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil analisis sistem operasi merupakan program utama atau sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware komputer. Hasil analisis dengan melihat apa yang kita butuhkan saat menggunakan komputer nantinya. Dari semua sistem operasi ada beberapa aspek ukuran yang berbeda dari setiap sistemnya. Jadi kita sebelum menginstalnya kita harus tahu dulu apa dari keunggulan sistem operasi tersebut. Jenis-jenis sistem operasinya ialah seperti DOS atau Disk System. Kedua Windows, Macintosh, OS, Operating System, dan Unix. Menurut kelompok 1, gambar di atas merupakan bagian dari instalasi operasi pada saat menentukan di mana kita akan menaruh Windows yang akan kita install nantinya. Bisa di disk Partition 1, System Reserve, ataupun disk Partition 2, Windows 7 Ultimate. Kaitan hasil analisis dengan prosedur hasil instalasi operasi. Kaitan antara hasil analisis dengan gambar tersebut merupakan bagian saat kita memilih tempat untuk menginstal Windows. Jadi bagi yang ingin melakukan install ulang, downgrade maupun upgrade ke Windows 7 sekaligus tidak ingin data-data di partisi lain hilang, cukup delete disk O. Instalasi sistem Windows 7, sistem operasi yang akan dipasang kembali adalah Windows 7. Adapun langkah-langkah proses instalasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Hidupkan komputer atau laptop yang akan Anda install. B. Masuk ke setup menu dengan menekan F2 atau Escape. Cara menginstal Windows 7 di VirtualBox.
Berikut adalah tampilan yang akan muncul setelah gambar di sebelah kanan bawah. Oke, mari kita beli applause untuk kelompok. Bagus ya, hasil presentasi kalian sudah terjawab. Presentasi baik kelompok 1 maupun kelompok 2 bisa menjelaskan instalasi sistem operasi. Terus kemudian kita lanjut ke evaluasi. Kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom yang Bapak berikan. Oke, waktunya 10 menit ya. Ya, diingat ya, tokennya PPL 0 huruf besar semua. Oke, udah ya. Oke, untuk nilai sikap, oke, kalian sudah masuk. Oke, berikutnya untuk penyerapan materi hari ini, silakan untuk kalian memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ternyata instalasi sistem operasi itu penting untuk jalannya komputer. Ya, itu aja Pak. Ya, betul sekali ya, Viv. Dapat kesimpulan bahwa install sistem operasi komputer ke dalam suatu komputer sehingga dapat melakukan kontrol dan manajemen perangkat, sehingga pada waktu sistem operasinya itu belum ada di PC kalian, maka aplikasi-aplikasi yang akan kalian munculkan, entah itu game dan lain-lain, itu akan tidak bisa. Maka ini penting sekali, sistem operasi yang kalian lakukan atau yang kalian gunakan tergantung dari hardware yang kalian punya gitu ya. Kalau misalnya hardware-nya itu maksimal untuk sistem operasi Windows, misalnya Windows 11 gitu yang terbaru, itu silakan. Tapi kalau misalnya hardware-nya itu tidak maksimal, maka kita install OS yang tinggi gitu, Windows 10 atau Windows 11, itu akan berat, dan aplikasi-aplikasi yang lain juga tidak akan mendukung dengan kalau hardware-nya tidak memenuhi syarat untuk aplikasi sistem operasi tersebut. Oke, pertemuan selanjutnya untuk pekan depan kita akan mempelajari penerapan instalasi driver perangkat keras. Jadi pada waktu nanti pekan depan kita akan mempelajari ini, kalian silakan nanti ada penilaian ya, penilaian objektif di Classroom serta observasi kalian kerjakan, atau kalian bisa baca materi-materi yang saya munculkan pekan depan sehingga tidak ada lagi yang kebingungan ya untuk materi-materi pembelajaran ke depannya. Untuk doa penutup, silakan Ketua kelas. Ya, sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dan mengucap alhamdulillah. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih semuanya untuk hadir di kegiatan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.